Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur, pada kesempatan malam ini saya mau membahas masalah membuka indera keenam korban dari YouTube. Jadi korban membuka indera keenam melalui YouTube. Namun sebelum itu kita bahas, saya mau bercerita masalah hal-hal yang terjadi di setiap daerah. Banyak istilahnya pembimbing atau pengajar, entah itu budidaya perikanan, pertanian, itu kadang mereka belum benar-benar memahami atau menjiwai di budidaya tersebut. Namun mereka sudah berani membimbing atau mengajar. Sehingga apa yang terjadi itu pasti yang dihasilkan produk-produk yang jelas tidak berkualitas. Oleh sebab itu, kalau bisa, carilah pembimbing atau pengajar yang benar-benar mumpuni atau benar-benar memahami dalam bidang apapun, entah itu perikanan atau pertanian dan lain sebagainya. Apalagi ini membahas perihal indera keenam atau mata batin. Ini saya langsung cerita. Dulu saya dikasih istilahnya pasien jauh sekali ini dari Madiun, dan dia itu bekerja di Kalimantan sangat lama sekali. Dia kerja di kayu, sudah lumayan banyak lah istilahnya gajinya. Namun dia mempunyai keinginan membuka indera keenamnya. Dia tanpa pikir panjang, dia tidak tahu metode-metode dasarnya, dia langsung membuka YouTube. Dia tertarik dengan membuka indera keenamnya. Setelah itu, apa yang terjadi? Setiap malam, dia setiap kambuh itu dipas di keningnya itu merasa gejolak-gejolak. Sebenarnya gejolak-gejolak itu efek dari membuka indera keenam tersebut. Cuman karena dia tidak mempunyai dasar, sehingga pikirannya kacau. Hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif yang ia undang. Sehingga setiap kambuh dia kayak orang gila sudah itu. Setelah itu dia bingung mencari, istilahnya dia ingin carinya pokoknya orang pintar yang bisa memberhentikan mata batin yang ia buka.
Akhirnya ada teman yang kenal dengan saya, dia dikasih tahu kalau sampean memang ingin benar-benar memberhentikan indera keenam sampean itu yang sudah salah itu ya, sehingga saya sama teman saya disuruh ke Banyuwangi. Jadi dari Madiun ke Banyuwangi, dia langsung meluncur ke Banyuwangi. Sebenarnya dia saya suruh 1 minggu lah paling tidak ke Banyuwangi, karena dia meninggalkan anak dan keluarganya, sehingga dia, ya saya suruh 3 hari lah sudah, saya bilang gitu. Akhirnya setelah sholat maghrib saya suruh datang ke rumah. Akhirnya ya cuman saya gali kronologinya bagaimana. Dia cerita dia awalnya itu tadi, dia minta ingin membuka indera keenam melalui YouTube, melalui bimbingan-bimbingan YouTube. Namun ya namanya YouTube, ya mana mungkin di YouTube mau bertanggung jawab, apalagi dia kan tidak memahami dasar-dasarnya dulu, sehingga dia langsung belajar dari YouTube. Nah, akhirnya ya saya suruh duduk dengan rileks. Itu malam pertama ya, malam pertama saya suruh duduk rileks, cuman saya pegangi, udah tarik nafas, lepas. Habis itu ya cuman saya pegangin ini pas keningnya di sini, saya tarik, akhirnya cuman semua ya cuman saya kendor-kendorin, saya pegangin sambil saya beri istilahnya nasihat-nasihat lah, atau pikiran-pikiran yang nggak jelas yang membuatnya tambah kacau itu saya suruh buang sedikit demi sedikit. Akhirnya besoknya lagi, dia tambah istilahnya masih bingung, yaitu masalahnya masih awal lah, masih awal, istilahnya itu kan masih pembukaan lah. Saya urat-urat saya kendorkan agar supaya ketegangan-ketegangan itu menurun dulu. Tapi menurut informasi dari teman saya yang memberitahu ke saya, itu temennya dia, dan temennya dia itu yang ya teman saya juga itu dia istilahnya curhat sama teman saya itu tadi yang membawa dia itu ke Banyuwangi. Curhat, wah ayo carikan dukun yang paling sakti di Banyuwangi, dia bilang gitu. Saya ketawa itu, waduh ini istilahnya hari kedua itu kacau dia. Nah, tapi ya alhamdulillah dengan bujukan teman saya itu akhirnya dia kembali lagi ke rumah di malam kedua. Setelah malam kedua itu alhamdulillah saya istilahnya saya kasih nasihat-nasihat, dan ya terutama memang kalau saya kan prinsipnya jiwanya saya bangunkan agar pikirannya itu menurun lah, pikiran menurun, terus urat-uratnya kendor semua kan, sambil saya pegangi, saya kendor-kendorkan semuanya.
Akhirnya malam kedua alhamdulillah dia udah merasa enakan. Setelah itu sudah dia pulang lagi. Paling kurang lebih saya tangani itu setiap datang ke rumah itu ya kurang lebih 1 jam lah. Setelahnya kalau bahas masalah urat itu memang ya agak lama, walaupun 1 titik saja itu sudah. Ini masalahnya saraf ya, menyangkut saraf yang tegang. Saraf tegang itu ya butuh proses pengendoran-pengendoran biar benar-benar kendor. Setelah kendor kan itu tadi pikiran-pikirannya biar nggak mikir neko-neko lah. Udah fresh, setelah itu pulang lagi hari kedua. Setelah itu akhirnya malam ketiga dia datang lagi. Dia sudah mulai merasakan enak lah, nggak seperti biasanya. Biasanya itu kalau sudah kambuh pas di keningnya ini wes kayak orang gila sudah itu. Katanya mau pecah kepalanya itu. Akhirnya setelah malam ketiga, alhamdulillah ya setelah itu memang dia saya kasih bekal untuk terapi diri. Setelah itu alhamdulillah selama kurang lebih sekarang itu hampir 1 tahun itu dia sering komunikasi dengan teman saya, sudah nggak ada masalah lagi. Ya alhamdulillah lah. Sampai sekarang dia sudah istilahnya memang ya itu tadi saya kasih bekal untuk terapi diri, dan terapi diri ini nanti tetap insya Allah saya kasihkan, tapi ya nanti. Dan cukup sampai di sini dulu bahasan malam ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.